Lama jadi kita biar nggak ada yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, ya. Diberikan nikmat yang banyak dan diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu juga hadirin yang mulia, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islami dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, ya. Bagaimana beliau mendatangi umat selama di Mekah itu, ya, 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah lagi, ya, 10 tahun. Sehingga hadirin yang mulia, beliau habiskan hartanya untuk khidmat kepada umat. Ketika beliau diboikot di lembah Bani Muthalib itu kan selama 3 tahun hadirin yang mulia. Disitulah Siti Khadijah radhiyallahu anha habis-habisan untuk memberikan, berkorban untuk melayani keluarga Bani Hashim yang diembargo, yang dikucilkan, ya, yang diboikot di lembah Bani Muthalib selama 3 tahun. Maka hadirin yang mulia, Siti Khadijah radhiyallahu anha ini orang terkaya di Mekah saat itu. Saking banyaknya dia korban untuk agama ini hadirin yang mulia, maka beliau menjadi afkarul fuqara, ya, orang yang paling fakir karena agama. Begitu hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berjuang dengan tetesan darah. Ketika beliau hijrah ke Taif, ya kan, sering diceritakan itu, yang mana beliau dilempari batu, ya, bahkan dikeluarkan dari Taif dalam keadaan berdarah-darah hadirin yang mulia karena memperjuangkan agama Islam. Begitu juga ketika terjadinya peperangan Uhud, ya kan, beliau juga terluka sampai beliau dirawat, ya, di atas gunung Uhud sana ada gua lembah yang tinggi sana, beliau diselamatkan. Inilah tetesan darah yang dia korbankan beliau untuk agama. Begitu juga hadirin yang mulia, beliau berjuangkan agama ini dengan tetesan keringat, ya. Hari-hari mendatangi umat, mengajak mereka kepada Allah. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Begitu juga hadirin yang mulia, beliau memperjuangkan agama ini dengan tetesan air mata. Ketika perang Badar itu hadirin yang mulia, beliau ini berdoa kepada Allah di bawah sebatang pohon semalaman suntuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. Membasahi janggut beliau, ya, membasahi sorban beliau.
Sehingga dengan perjuangan dan pengorbanan yang habis-habisan dari beliau ini, dengan tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata, habis harta beliau ini, agama Islam yang jauh dari Makkah Madinah ini sampai juga ke daerah kita. Ini hadirin yang mulia. Jadi adanya masjid ini hadirin yang mulia, dengan adanya korban baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta pengikut beliau. Maka hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke dunia ini hadirin yang mulia dalam waktu yang singkat ini punya maksud yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dunia 60-70 tahun, ya kan? Setelah itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian saja yang melebihi umur seperti itu. Amaru ummati baina sitin wa sab'ina sanah. Ini sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku, kata baginda Nabi, hanya berkisar antara 60-70 tahun dan jarang yang melebihi. Maka Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa taala mampirkan kita di dunia yang sementara. Ya, sebentar sekali. Bukan untuk waktu yang lama. Tidak ada lain hadirin yang mulia, bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan dua perkara. Ya. Yang pertama menyempurnakan iman, yang kedua menyempurnakan amal. Dan mengajak orang lain juga untuk menyempurnakan iman dan amal saleh. Gak ada manusia yang hidup berlama-lama di dunia. Kita lihat, ya kan, orang-orang terdahulu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga nabi-nabi, ya, musuh-musuh para nabi, begitu juga Fir'aun, Qarun, Haman, ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat baginda Nabi juga sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berlama-lama mereka hidup di dunia ini. Sampai pimpinan-pimpinan kita, ya kan? Mana mantan Presiden Soekarno sudah kembali kepada Allah, ya, terus yang di bawahnya semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, jadi dunia ini dikatakan ad-dunya mazratul akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk menanam amal kebaikan yang akan dipanen nanti di kampung akhirat. Ini hadirin. Bagaimanapun sibuknya kita hidup di dunia ini, jangan lupakan ini. Ya. Jangan lupakan perkara ini hadirin. Bahwasanya hadirin yang mulia, di dunia kita ini perlu bekerja, perlu uang, ya, perlu kendaraan, perlu rumah tangga, keluarga. Ya. Ada 5 keperluan kita ini. Ya. Kendaraan, perumahan, keluarga, ya, perlu makan, sandang, pangan. Namun tujuan kita semua adalah kampung akhirat, ya kan? Dunia ini keperluan. Bagaimana dengan dunia yang kita miliki ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang maka Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melalui perjalanan yang sangat panjang ini hadirin yang mulia, maka di alam kubur nanti yang berlaku adalah perkara yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dunia ini nggak berlaku lagi hadirin. Ya, kecuali dunia yang kita gunakan untuk perkara agama, ya kan? Misalnya kita punya kendaraan untuk memperjuangkan agama, ya, punya uang untuk memperjuangkan agama, untuk sedekah, ya, untuk memperjuangkan agama, untuk khidmat. Itu bukan dunia namanya, ya. Dihitung akhirat itu hadirin yang. Kendaraan yang digunakan untuk agama itu dihitung perkara akhirat, ya.
anak istri kita, bagaimana anak istri yang mendorong kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang ini. Maka jamaah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang hari ini hadirin yang mulia menyangka perkara-perkara akhirat ini enggak begitu penting, ya kan? Kadang orang yang menyangka yang penting makan, yang penting kerja, ya kan, yang penting uang. Memang tidak diragukan, ya, tidak bisa dipungkiri, perkara itu penting, tapi agama jauh lebih penting. Ya. Makan, minum penting, kendaraan penting, uang penting, ya. Tapi hadirin yang mulia, kita harus ingat bahwasanya perkara agama, perkara kampung akhirat jauh lebih penting. Bukan berarti kita meninggalkan perkara dunia, enggak. Kita jadikan dunia ini sarana untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mentamsilkan hadirin yang mulia, hari ini manusia, kata ulama, seperti bayi yang masih di alam rahim. Bayi di alam rahim ini hadirin yang mulia, yang penting bagi dia adalah tali plasenta atau tali pusarnya hadirin yang mulia untuk mensuplai makanan dari ibunya masuk ke dalam perutnya. Ya. Bayi ini hadirin yang mulia ketika di alam rahim itu belum paham ini fungsinya tangan, fungsinya mata, fungsinya mulut, fungsinya kaki. Seakan-akan seandainya bayi ini bisa bicara, dia bisa ngomong, ya Allah, ya, yang penting bagi saya di dalam perut rahim ini ada tali plasenta, sudah selesai masalah saya. Tangan ini kayaknya agak ganggu aja di dalam perut ini, ya. Kaki juga ini, ya, nggak ada fungsinya juga ini. Kalau nggak ada kayaknya nggak apa-apa. Ya, mulut juga, ya, seperti nggak berfungsi ini. Seakan-akan nggak perlu mulut, nggak perlu mata, nggak perlu kaki, nggak perlu tangan. Yang penting tali plasenta. Itu prasangka bayi ketika dia ada di alam rahim. Maka ulama juga hadirin yang mulia mentamsilkan, sebagian manusia, kata ulama, ketika di dunia ini seperti bayi di alam rahim tadi. Sholat berjamaah itu kayaknya nggak penting, ganggu saja. Sholat 5 waktu seakan-akan nggak penting, ya. Mengurangi waktu kerja saja. Membaca Al-Quran kayaknya nggak penting, sedekah kayaknya nggak penting. Padahal sedekah ini hadirin yang mulia bukan mengurangi harta, mengekalkan harta kita, menambah-nambah harta kita. Ya kan? Kalau urusan dunia 1 kurang 1 sama dengan 0. Tapi kalau untuk sedekah 1 kurang 1 sama dengan 10. Ya kan? 1000 kita pakai hadirin yang mulia untuk dunia, hilang, habis. Tapi 1000 kita sedekahkan, Allah ganti 10.000. Ya. Bahkan kalau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. 1.000 rupiah di jalan Allah jadinya 700.000 kali lipat. Ini kalian akhirat dengan kalian dunia beda hadirin. Ya. Perhitungan dunia 1 kurang 1 0, tapi perhitungan akhirat 1 kurang 1 sama dengan 10, bahkan sampai 700. Ini yang hadirin yang mulia kurang dipahami sebagian manusia. Kemarin kita silaturahmi, ya kan, habis maghrib kita datang ke rumah-rumah, ya. Kita nggak sebutkan tempatnya. Kita ketemu orang agak sepuh 60 tahunan kayaknya, ya. Kita sampaikan, Assalamualaikum Pak, ini kami dari masjid lagi silaturahmi. Ngapain gitu? Ini kami menyampaikan Pak perkara yang penting sedang dibicarakan di masjid. Apa itu yang penting? Kami bilang di masjid sedang ada pembicaraan masalah pentingnya iman dan amal soleh. Maka dia jawab, bagi saya iman gak penting, bagi saya yang penting makan Pak. Allahu Akbar. Sedih kita ngeliat ini, orang sudah sepuh, ya, udah 60 tahunan, ya. Mungkin sekarang sudah meninggal dunia. Ini di otaknya yang penting makan. Di perusahaan juga kita kemarin ada, ya, di daerah Sinarmas sana. Kita silaturahmi juga. Pak, kami datang ke sini dalam rangka silaturahmi, menyambung ukhuwah tali silaturahmi bersama muslim, jauh saling mendoakan, dekat saling silaturahmi. Dan kita selamat dunia akhirat.
Di masjid ada perkara penting Pak, membicarakan pentingnya iman dan amal saleh. Wah, bagi saya nggak penting katanya iman, yang penting kerja katanya. Allah. 3 ini sudah kita temukan. Yang ngomong langsung di depan kita ini, yang penting makan, yang penting kerja, bagi saya yang penting uang. 3 ini sudah kita temui setelah kita terjun ke lapangan. Kita temui semua hadirin. Sedihnya hati kita gimana dulu Rasulullah memperjuangkan agama hadirin. Mereka kita jumpa sesama muslim, pemikirannya masih seperti ini, apalagi baginda Nabi SAW dulu jumpa dengan orang yang tidak tahu sama sekali dengan agama. Bagaimana menderitanya Rasulullah dulu hadirin. Susahnya perjuangan beliau. Ini hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia menganggap penting adalah yang penting makan, yang penting uang, yang penting kerja. Ya. Perkara akhirat itu seakan-akan nggak penting. Namun kata ulama, ketika bayi ini hadirin yang mulia, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahim ke alam dunia, Allahu Akbar. Baru dia paham pentingnya kaki hadirin. Baru bayi ini paham pentingnya tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, pentingnya mata untuk melihat, pentingnya mulut untuk makan, minum, bicara, pentingnya telinga untuk mendengar. Dan yang dia anggap penting di alam rahim tadi tali plasenta, itulah yang pertama kali dipisahkan dari dirinya, dipotong dan dibuang. Inilah tamsil ulama hadirin yang mulia. Ya, manusia ini ketika dia di dunia, sebagian mereka ini menyangka yang penting makan, yang penting kerja, yang penting uang. Ternyata ketika dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam kubur, Allahu Akbar. Yang paling pertama dipisah adalah harta dan keluarganya. Ya kan? Hartanya langsung jadi harta waris. Keluarganya, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Dipisah langsung perkara yang tadi dianggapnya penting. Pekerjaannya langsung dipecat. Ya, nggak diterima lagi. Uang langsung nggak berlaku di alam kubur sana. Rupiah sudah nggak berlaku di alam kubur sana. Jangankan di kubur hadirin ya, rupiah kita ini ke Malaysia saja sudah nggak berlaku lagi rupiah kita ini. Yang berlaku di sana ringgit, nggak berlaku lagi. Gerak kita ke daerah Pakistan, yang berlaku rupiah Pakistan. Gerak kita ke Bangladesh, rupiah nggak berlaku. Yang berlaku di sana Dhaka Bangladesh. Nih hadirin yang ini yang kita pikirkan ya. Ternyata yang berfungsi di alam kubur adalah sholat berjamaah dia, ya kan? Meluangkan waktu dia itikaf. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 40 hari. Ada yang itikaf 4 bulan, bahkan sekarang sudah ada yang meluangkan waktu 6 bulan, bahkan sekarang ada yang sudah 8 bulan, ya. 8 bulan keluar jalan Allah, 4 bulan dia mengurus pekerjaannya di rumah. Bahkan ada yang 1 tahun bergerak. Ya. Kalau di luar negeri sana sudah lama nih, saya kemarin gerak di Pakistan itu sampai di daerah dari Lahore, perbatasan dia Pakistan itu, ya, ke Masjid Istiqbal di Lahore itu, mau diajak ke Rewin itu, diajak oleh Haji Salman namanya. Dia pakai mobil Honda, ya, sedan itu. Ngobrol saya, apa namanya, namamu siapa sih itu? Merenam Haji Salman katanya, nama saya Haji Salman. Masya Allah, ngobrolnya, kita kan selama di sana, alhamdulillah sedikit kita bisa bicara Urdu, ya kan, sedikit gitu. Maka saya tanya sama beliau, ya, bilangnya antum gerak di sini berapa lama? Saya bilang Carmahena 4 bulan. Allah Akbar katanya. Maka saya taskil dia, insya Allah Indonesia biru nih, ya, biru di taskil gue bilang. Allah kerastahe Carmahena insya Allah. Indonesia. Maka dia bilang nehi, ya. Saya bilang nanti Bapak kalau bisa, ya, bikin jemaah foreign keluar Indonesia 4 bulan. Maka dia jawab nehi, ya. Carmahena Indonesia katanya. 4 bulan itu Indonesia katanya. Pakistani Satmahena katanya. Kalau kami di Pakistan nggak berlaku 4 bulan katanya. Kami 7 bulan katanya. Masya Allah. Jadi saya naskil malu-malu sendiri begitu nah, ya kan? Ngajak orang 4 bulan, nggak laku katanya di sini 4 bulan, 7 bulan di sana hadirin. Ini hadirinnya. Semangatnya mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita latihan di sini ya. 3 hari, ya.
latihan awal langkah untuk menuju 40 hari, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, dan 1 tahun. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita akan merasakan hadirin yang mulia manisnya iman ketika memperjuangkan agama Allah. Banyak orang yang nggak paham, salah paham dengan pergerakan jamaah kita ini. Yang kemarin dari Ustadz itu kan bilang, apa katanya jamaah ini kalau talim yang dibicarakan pahala surga, nggak sampai sama Allah ini katanya. Akhirnya dia nggak mau gabung sama jamaah. Kemarin ditargib oleh pimpinannya untuk ikut full, betul-betul ikut. Ya. Setelah dia ikut full, maka dia ngomong sama saya, Masya Allah Ustadz ya, salah paham saya kemarin katanya. Saya kira jamaah ini cuma bicara surga sama pahala saja, ternyata ada rahasianya katanya. Baru saya paham katanya. Ya ternyata gue bilang begitulah jamaah ini. Kalau mau paham intisari jamaah ini, ibarat mau nengok rumah itu jangan ngelihat dari lubang kunci yang kecil itu nah. Itu nah yang ambil kuncinya, tengok dalam masjid ini apa isinya. Pas kita nengok dari lubang kunci, ternyata yang tertengok cuma tiang. Ya kan? Tiang ini satu tiang. Maka ditanya orang, gimana isinya masjid Nurul Falah itu? Dia cerita salah sudah, ya kan? Masjid apa itu? Tiang aja di dalamnya, ya kan? Nggak ada karpet, nggak kelihatan. Sebenarnya ada karpetnya, kipas anginnya nggak kelihatan. Yang kelihatan tiang aja. Kayak orang ngintip rumah orang, megah, mewah, besar, tapi dari lubang kunci saja dia ngintip. Pas dia ngintip, yang terlihat ada jam saja. Itu pun jam hadiah misalnya Bank BSI. Maka dia cerita kepada orang-orang, apa isi rumah yang besar itu? Wah, nggak ada apa-apanya isinya, cuma Bank BSI katanya. Itu pun jam hadiah katanya. Apa kayak gitu nggak bisa beli jam katanya. Salah ceritanya hadirin. Tapi kalau mau paham hadirin yang mulia, ya, Ustadz Almarhum Nur Salim ngajak saya pertama, kalau mau ngerti jamaah ini kata beliau, seperti orang membakan buah durian itu. Durian itu kata beliau kalau dari luar mengerikan. Ya, duri. Tapi memang tercium baunya harum. Ya, jemaah nih kalau dilihat ngeri orang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kerjaan, meninggalkan rumah. Ya kan? Ada yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. Ngeri kelihatannya. Duri semua kelihatan. Tapi kata beliau, kamu kalau mau tahu isinya, silahkan rasakan. Buka baik-baik. Ya kan? Setelah itu cicipi. Sedikit saja. 3 biji kan cicipi. Tapi nyicipi ya sungguh-sungguh. Ya? Jangan lewat begitu. Setelah kita merasakan ternyata di balik duri yang mengerikan tadi, nikmatnya luar biasa. Allah Akbar. Ya kan? Luar biasa di dalam. Makanya kalau nggak paham tentang jamaah tabligh ini, jangan tanya kepada orang yang nggak pernah ikut jamaah tabligh. Ya, nanya Ustadz, Kiai sama yang nggak pernah ikut jamaah tabligh, pasti jawabannya keliru. Coba kalau mau nanya, tanya Ustadz Almarhum Dul Tengku Zulkarnain, ya kan? Beliau sudah berapa negara ikut jamaah? 4 bulan, pernah 1 tahun, pernah jalan kaki. Jawabannya enak didengar, karena beliau merasakan. Tanya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu. Beliau pernah ikut. Sehingga kalau ditanya masa jamaah tabligh, Masya Allah, jawabannya enak. Ada juga Habib Hasan. Siapa itu? Ada Habib terkenal itu ya. Beliau ditanya masalah jamaah. Tapi beliau pernah ikut 40 hari sama Habib Umar di Yaman sana. Jawabannya enak kedengaran. Tapi kalau tanya sama Ustadz, mohon maaf Kiai, tapi nggak pernah ikut. Kadang-kadang jawabannya enak, tapi ada yang mukulnya gitu loh. Ya, ada aja pukulannya begitu. Karena nggak paham. Ini hadirin. Ibarat bapak kerusakan TV. Ya, harusnya disolder. Dibawa ke tukang las yang nggak nyambung. Ya kan? Apanya yang putus Pak Ustadz? Ini kabelnya ini nah. Ya, kabel itu kan kayak kuningan juga. Oh, sini saya lasnya. Hancur lah itu. Ya. Ini hadirin yang jadi untuk memahami bagaimana program jamaah tabligh ini jangan ngelihat luarnya saja. Ya kan? Luangkan waktu, korbankan perasaan, korbankan harta, diri dan waktu. Benar-benar kita ikuti, insya Allah nanti kita akan paham apa sebenarnya rahasia di dalamnya. Ya. Sehingga orang-orang kaya raya hadirin yang mulia ya, sebagaimana kemarin di Bali itu ada Haji Nurdin, itu orang terkaya di Bali.
pejabat, Kapolda, apa segala, setiap yang datang ke rumahnya dulu itu, seperti istana rumahnya di sana. Kami kemarin gerak di Bali itu, di hikmat beliau terus itu. Luar biasa kaya raya, tapi tidurnya di masjid, Masya Allah. Padahal kalau di rumah itu dia mau beli hambal apa namanya, spring bed yang 500 juta pun mampu dia. Tapi kemarin kami gerak di Bali, itikaf terus di masjid, Allah Akbar. Tidur di karpet-karpet, apalagi masjid yang di daerah ujung Amlapura sana tuh, Karangasem itu, ya Allah. Ya, tikarnya itu kadang ada busuknya, kita tidur gatal gitu. Beliau tidurnya di situ. Orang terkaya di Bali hadirin. Ya. Ada apa rahasia di balik amalan itikaf ini? Nggak bisa kita memahami kalau kita nggak terjun merasakan sendiri. Nggak bisa diceritakan. Seperti rasa buah durian tuh, nah. Kita ceritakan sama orang yang nggak pernah merasa. Setahunan kita yang ceritakan nggak paham-paham dia. Bisa membayangkan aja, oh iya. Tapi nggak pas itu rasanya itu. Insya Allah ya. Nah, ini hadirinnya. Jadi yang berfungsi di alam kubur itu hadirin yang mulia adalah amal soleh kita, iman dan amal soleh. Ya, ternyata yang menerangi kubur kita adalah sedekah kita. Yang melebarkan kubur kita adalah sholat tahajud kita, sholat berjamaah kita. Ya, kalau yang kita anggap penting itu sudah hilang, diputus langsung. Ya kan? Harta kita jadi harta waris, anak kita menjadi yatim, istri kita menjadi janda. Begitulah hadirin yang mulia kata ulama, kepahaman manusia saat ini. Maka kepahaman seperti inilah yang pelan-pelan kita datang lagi, sampaikan lagi. Sampai kita mati atau dia yang mati, baru selesai tugas kita hadirin. Jadi menyampaikan agama ini bukan 3 kali. Ya. Kemarin kita gerak di kampung sana ya kan, kita sebutkan namanya. Ya. Tiba-tiba anaknya tuh lompat sana lompat sini ya, minuman kami hampir ditendang-tendangnya. Maka dia bilang, Ustadz bilangnya, gimana anak saya ini nakal, minta ampun katanya, kayak gini. Ya. Saya bilang, Bapak, sholat Jumatnya gimana Pak? Aduh, saya sibuk Ustadz katanya, kadang-kadang sholat Jumat tuh 2 Jumat lepas, Jumat ketiga baru saya sholat katanya, Allah Akbar. Jadi rahasia anak kita itu dari amalan kita itu. Ya, dari amalan kita itu. Kalau amalan kita terjaga, insya Allah anak kita akan luar biasa gampang disuruh ke masjid. Walaupun di masjid dia jungkir balik nggak apa-apa. Ya, nih hadirin yang. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala. Ada dia punya anak juga ya, sudah kelas berapa begitu. Maka saya tanya, anaknya gimana Pak? Gue bilang, sholat 5 waktunya gimana? Ya, waduh Pak Ustadz bilangnya, susah sekali nyuruh sholat 5 waktu. Jumat pun kadang-kadang lepas. Ya lepas lah bapaknya sendiri lepas, saya bilangnya kan. Ya, tapi Pak Ustadz sudah saya kasih tahu 3 kali sudah Ustadz, lepas sudah tanggung jawab saya. Enggak bisa 3 kali. Ya, menyampaikan agama ini, mengajak orang ini bukan 3 kali. Sampai kita meninggal dunia atau dia yang meninggal dunia, baru selesai tugas kita. Insya Allah ya. Ini hadirin yang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mudah memperbaiki iman, memperbaiki amal. Inilah perlunya kita meluangkan waktu. Ya kan? Nah, kita meluangkan waktu i'tikaf ini, niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita belajar dakwah dengan cara pengorbanan sebagaimana pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau korban kita paling 3 hari di masjid. Rasulullah korbannya 3 tahun di lembah Bani Muthalib sana. Ya. Setiap tahun kita 40 hari. Ya. Nanti kalau ada kesempatan 4 bulan. Ini hadirin yang latihan kita meluangkan waktu untuk belajar korban dengan cara baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga hadirin yang mulia, kita meluangkan waktu i'tikaf ini adalah untuk islah diri kita sendiri, ya, memperbaiki diri kita sendiri. Jangan ada niat kita memperbaiki orang lain, ya. Kita bayan nih aja hadirin yang mulia, jangan sampai terpikir mau nasihatin orang lain.
Sedikit saja selip hati kita ingin nasihatin orang lain, insya Allah tahajudnya nanti berat itu. Nggak bisa tahajud itu. Ya. Niat kita semata-mata untuk diri kita sendiri dengan sarana menyampaikan kepada orang lain. Ya kan? Jadi dakwah ini bukan untuk lain, untuk diri sendiri. Jangan disangka jemaah itu kenapa kesana kemari kan? Di rumahnya masih perlu diperbaiki. Enggak, hadirin ya, kita perbaiki agama Allah Subhanahu wa taala, amal agama Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah perbaiki rumah kita. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ingin memperbaiki Mekah, tinggalkan ke Madinah. Akhirnya Allah perbaiki Mekah. Allah pilih Abu Sufyan, ya kan? Ya, Allah pilih Khalid bin Walid. Allah pilih Ammar bin As. Dengan sebab ditinggalkan Mekah. Gitu juga kita tinggalkan rumah kita sementara untuk buat suasana dakwah, suasana agama, nanti Allah perbaiki rumah kita. Ini kan gak nyambung pikiran orang, gimana mau baikin keluarga kok ditinggal, ya kan? Kalau pikiran kita begitu, tapi menurut Allah memang seperti itu caranya. Ya, ini hadirin yang istilah diri kita niatkan, memperbaiki diri kita sendiri. Karena kalau kita niat memperbaiki orang lain, seperti lilin itu. Orang lain dapat cahaya, dia sendiri terbakar. Ya kan? Luruskan niat kita benar-benar dalam buat dakwah. Ya. Seperti orang kerja bangunan itu hadirinnya. Perbaiki rumah satu, bikin rumah sini, bikin rumah sana, bikin rumah sana. Johirnya dia memperbaiki rumah orang, tapi hakikatnya dia sedang memperbaiki rumah dia sendiri. Ya kan? Ya, tukang bangunan itu hadirinnya. Kadang-kadang rumahnya mewah, ya kan? Ada kerjaannya membaikin rumah orang. Dengan dia memperbaiki rumah orang, dia bisa beli kendaraan, bisa beli kulkas, bisa beli tanah, bisa beli lahan. Begitu juga hadirin buat dakwah ini, sepertinya kayak nasihatin orang, enggak sebenarnya. Dengan kita bicara dakwah kebaikan kepada orang lain, Allah akan perbaiki tahajud kita. Allah jaga sholat berjamaah kita. Allah mudahkan kita membaca Al-Quran. Allah kita mudahkan bersedekah. Korban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang lihat pentingnya kita meluangkan waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemarin Ustaz sampaikan, ya kan, di depan kita ini ada perkara yang besar, yaitu perkara akhirat. Ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam mizan, ya kan? Ada alam sirat, yang terakhir alam akhirat, surga atau neraka. Itu perkara besar hadirin. Tapi Ustaz kemarin contohkan, ya, sayangnya kata beliau, di depan mata kita ini kita taruh uang logam yang 100 rupiah yang tahun zaman dulu itu, yang besar itu kan, 100 rupiah. Ya, ditaruh depan mata kita. Gak mau dipindah-pindah, digeser sedikit ya gak mau. Akhirnya di depan gak kelihatan apa-apa. Yang kelihatan uang logam ini. Gitulah kata ulama, orang yang terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya dia lupa dengan kampung akhirat. Seakan-akan gak ada alam kubur lagi. Ya. Tapi kalau dia mau menggeser itu logam yang di depan matanya sedikit saja, 3 hari saja dia geser ibaratnya waktunya. Maka akan kelihatan, ternyata ya, dunia ini benar-benar sementara saja. Ya. Cuma main-main. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dunia ini tidak lain kecuali permainan dan senda gurau. Kita makan sekarang kenyang 1-2 jam, 3 jam kemudian lapar lagi. Makan lagi 4 jam kemudian kenyang lagi, 5-6 jam lapar lagi. Itulah dunia, main-main saja. Tapi kalau akhirat nanti, Allahu Akbar, itu kehidupan yang sebenarnya. Ya, kalau kita di dunia selamat, iman amal kita perbaiki, masuk kita ke alam kubur dalam keadaan iman amal sempurna, kita akan tersenyum yang tidak akan menangis lagi selama-lamanya. Ini akhirat tadi. Ya, kita akan muda yang tidak akan tua lagi selama-lamanya. Kita akan tampan di akhirat sana yang tidak akan jelek selama-lamanya. Ini yang asli. Kalau dunia ini main-main. Umur kita misalnya 20 tahun, tampan-tampan dulu kita, ya kan? Kalau perempuan cantik-cantik, manis yang cantik, umur 40 tahun udah mulai kurang ini. 50 tahun udah jelek, ya kan? 60 tahun nggak ada lagi yang naksir. Inilah dunia, main-main aja. Tapi kalau di akhirat yang tampan, tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, nggak ada batasnya.
Perempuan yang cantik, tambah cantik, gak ada batasnya. Ini akhirat. Inilah perlunya kita meluangkan waktu, menggeser dunia kita sementara 3 hari, 40 hari, 4 bulan, untuk bagaimana kita bisa melihat keindahan kampung akhir. Bersedia insya Allah ya? Hadirin yang mulia, selama kita meluangkan waktu ini, kita perbanyak dakwah, perbanyak talim, perbanyak zikir ibadah, perbanyak khidmat, ya, kurangi masa makan dan minum kita, kurangi masa tidur istirahat kita, kurangi masa keluar dari lingkungan masjid, dan kurangi bicara yang sia-sia. Kemudian kita juga ketika itikaf ini hadirin yang mulia, jaga taat kepada amir, pimpinan jamaah. Kalau apa-apa kita izin, ya. Kalau kita belajar taat kepada amir yang nampak, nanti Allah mudahkan kita taat kepada amir kepada Allah yang tidak nampak. Ya. Jaga taat kepada amir. Kedua, jaga amalan ijtimai, kita sempurnakan amal infiradi. Jadi amal berjamaah ini kita jaga betul. Kalau amal pribadi kita sempurnakan juga. Ya. Karena yadullah pokok jamaah, keberkahan Allah bersama jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Kemudian jaga kehormatan masjid. Di masjid gunakan adab-adab, ya. Jangan di masjid kita tidak pakai adab, ya kan? Kemudian di masjid kita juga jaga kesabaran dan tahan uji, insyaallah ya. Kemudian selama kita luangkan waktu itikaf ini hadirin yang mulia, kita tinggalkan mengharap kepada selain Allah. Harapan kita hanya Allah saja. Tinggalkan meminta kepada selain Allah. Bahkan kalau kita minta garam saja, ucapkan Allah dulu, subhanallah, baru kita minta garam. Ya, dahulukan Allah. Kemudian tinggalkan memakai barang orang lain tanpa izin. Memakai saja kita tinggalkan, apalagi ngambil. Ini latihan. Kemudian yang keempat, tinggalkan sifat boros dan mubazir. Kemudian hadirin yang mulia, ada juga yang jangan kita sentuh, jangan dibicarakan. Yang pertama, jangan bicara masalah politik. Ya kan? Politik kita kemarin politik Rasulullah, mengusahakan manusia masuk surga semua, terhindar dari neraka semua. Ini politik Rasulullah. Kalau politik sekarang kan mengusahakan orang masuk ke partai dia semua, kan gitu. Kalau kita geser sedikit, ya kan, mengusahakan manusia masuk ke surga semua. Tinggalkan bicara masalah khilafiyah, beda pendapat, aliran dan golongan, jangan dibicarakan. Jangan bicara masalah NU, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, Salafi, apa sih, nggak usah dibicarakan. Ya, yang kita bicarakan, kita semua ini adalah hamba Allah, umat Rasulullah semua. Ya kan? Saling mengasihani, saling menyayangi semua nih hadirin. Ini yang kita bicara, saling menghargai, saling menghormati. Ya, kalau ada perbedaan, kita saling menghargai pendapat orang lain. Ya, jangan memaksakan pendapat kita. Itu caranya. Kemudian jangan bicara masalah aib, ya kan? Baik aib kita atau aib orang lain jangan sampai dibicarakan. Mata kanan kita untuk melihat kebaikan orang lain, mata kiri kita untuk melihat kekurangan kita. Walaupun kita melihat kekurangan orang lain ada 100, kita yakin pasti ada satu kebaikannya. Pandang yang satu saja. Walaupun kebaikan kita misalnya ada, ya, kebaikan kita ada 100, kita pandang pasti ada kekurangan kita. Ya, kalau kekurangan orang misalnya ada 100 yang kelihatan, kita yakin pasti ada satu kebaikan. Ini hadirin. Inilah maksudnya Allah ngasih mata dua itu. Mata kanan untuk melihat kebaikan saudara kita, mata kiri untuk mengoreksi kekurangan kita. Kemudian jangan juga kita membicarakan masalah dana dan status sosial. Ya, jadi status kita hamba Allah, umat Rasulullah, kita dana bergerak kemana-mana, kita bawa uang kita sendiri, ya kan? Gak pernah kita minta-minta proposal sama orang lain, ya, untuk jemaah yang bergerak kemana-mana, bawa uang dari hasil usaha kita sendiri. Bersedia sama insya Allah. Boleh kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afwa wal ghina. Allahumma hdina li binadin nas ja'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan sampai